Memilih pemimpin tidak hanya dalam pemilihan, dalam pilkada, pilpres, pileg, dan lain sebagainya. Bahkan dalam urusan jodoh itu juga termasuk memilih pemimpin. Memilih pendamping hidup itu juga pemimpin. Seorang wanita memilih jodoh, memilih sosok figur imam yang tidak hanya memimpin di dunia, tapi juga bisa membawanya ke tempat terbaik di akhirat. Demikian juga laki-laki akan mencari jodoh, mencari istri, mencari perempuan. Ya tentu perempuan, nggak mungkin laki-laki juga. Nggak mungkin jeruk makan jeruk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, yang insyaallah pada kesempatan ini kita dalam keadaan sehat walafiat, penuh dalam limpahan karunia, rezeki, dan taufik, hidayah, dan rahmatnya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang jodoh dan pilkada. Pilih yang terbaik menurut Allah, maka akan memperoleh yang terbaik. Apa ceritanya hari ini, Bang? Kok bisa bahasan jodoh dan pilkada digabungin jadi satu? Kebetulan dalam beberapa waktu yang mendatang, pilkada sudah di depan mata, pemilihan pemimpin. Tentu sebagai sesama muslim, sesama anak bangsa, tentu kita selalu ingin mendapatkan pemimpin yang terbaik yang memimpin kita. Dengan judul pilih yang terbaik menurut Allah. Bagaimana kita bisa menilai bahwa pemimpin yang kita pilih adalah terbaik menurut Allah? Bahwa sesungguhnya segala persoalan yang ada di dunia telah ada petunjuknya dalam Al-Quran dan dicontohkan, dan ada juga dalam sunnah hadis dari Nabi Muhammad SAW. Al-Quran dan hadis telah memberikan rambu-rambu bagaimana memilih pemimpinnya terbaik. Bahkan ketika kita mengingkari petunjuk yang telah diberikan Allah dan Rasul-Nya, sungguh orang itu tersesat. Disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minat. Tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin. Iza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Wa may ya'sillaha war rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat
sesat yang nyata. Di surat Al-Ahzab ayat 36. Begitu juga dalam urusan memilih pemimpin, Al-Quran telah banyak, Sunnah telah banyak memberikan tuntunan bagaimana memilih pemimpin. Memilih pemimpin tidak hanya dalam pemilihan, dalam pilkada, pilpres, pileg, dan lain sebagainya. Bahkan dalam urusan jodoh itu juga termasuk memilih pemimpin. Memilih pendamping hidup itu juga pemimpin. Seorang wanita memilih jodoh, memilih sosok figur imam yang tidak hanya memimpin di dunia, tapi juga bisa membawanya ke tempat terbaik di akhirat. Demikian juga laki-laki akan mencari jodoh, mencari istri, mencari perempuan. Ya tentu perempuan, nggak mungkin laki-laki juga. Nggak mungkin jeruk makan jeruk. Maka ia akan mencari pendamping istri yang bisa juga mengantarkan, mendampinginya pada kesuksesan dunia. Dan tidak hanya dunia, tapi juga sukses akhirat. Dan memilih suami, memilih istri, itu termasuk mencari pemimpin, memilih pemimpin. Meskipun ia perempuan dan ibu rumah tangga, ia juga termasuk pemimpin. Karena seorang perempuan, seorang istri, ia adalah pemimpin bagi rumah tangga istrinya. Disebutkan dari riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa beliau mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." Imam atau kepala negara adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabannya atas rakyatnya. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin dalam urusan rumah tangga suaminya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut. Dan Rasulullah SAW juga menambahkan, dan seorang laki-laki pemimpin atas harta bapaknya dan akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Dan setiap kalian adalah pemimpin, dan pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 2232. Bagaimana kita bisa memilih yang terbaik? Setidaknya ada 3 ukuran bagaimana kita memilih yang terbaik. Pertama, terbaik menurut kita. Kedua, terbaik menurut orang lain, orang-orang di sekitar kita, orang-orang secara umum. Yang ketiga, terbaik menurut Allah. Terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut orang lain atau banyak orang. Terbaik menurut sekelompok kaum mungkin terbaik buat kita, tapi belum tentu terbaik menurut Allah. Tapi terbaik menurut Allah tentu akan terbaik untuk semuanya, untuk sekelompok kaum maupun untuk kita. Seorang calon kepala daerah, katakan bupati, gubernur, wali kota, yang menawarkan janji-janji, menawarkan proyek, jabatan, ataupun uang, mungkin ia adalah pilihan terbaik menurut kita. Namun belum tentu ia terbaik menurut orang lain atau sekelompok orang. Karena bisa jadi
Mereka tidak merasakan, tidak mendapatkan apa yang dijanjikan itu, tidak mendapatkan proyek yang dijanjikan itu, tidak mendapatkan jabatan ataupun uang yang ditawarkan. Namun berbeda jika ia melakukan, memimpin dengan petunjuk Allah, berbuat karena Allah, menjalankan kepemimpinannya karena Allah, maka itu adalah yang terbaik untuk semua. Dalam Al-Quran di surat Al-Anbiya ayat 73 disebutkan, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَةِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah-perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. Ini di surat Al-Anbiya ayat 73. Di ujung ayat tadi menjelaskan bahwa wa kanu lana abidin, hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. Walaupun disebutkan di terakhir, di ujung ayat, poin ini menjadi penting. Mereka hanya menyembah Allah, artinya mereka tidak syirik, tidak mensekutukan Allah, tidak melakukan pekerjaan, amalan, ataupun ketika mau pemilihan mungkin melakukan perbuatan-perbuatan, mendatangi tempat-tempat yang mengundang kesyirikan, mendatangi orang-orang yang pelaku syirik. Tidak jarang memang ketika mau pemilihan banyak yang mendatangi tempat agar mereka terpilih, melakukan aksi perdukunan dan lain sebagainya. Ini ayat ini menjelaskan bahwa ciri seorang pemimpin yang baik itu adalah mereka tidak melakukan syirik, tidak mensekutukan Allah. Ini menjadi salah satu syarat daripada seorang pemimpin. Bagaimana dia dapat memberikan, dapat percaya kepada masyarakatnya, dapat memberdayakan masyarakatnya, dapat membangun masyarakatnya, sementara ia tidak percaya dengan Tuhannya, ragu dengan Tuhannya, sampai ia duakan, sampai ia meminta pertolongan kepada selain Allah. Setelah itu baru Allah firmankan di dalam ayat tadi, dan telah kami wahyukan kepada mereka, mereka berbuat kebajikan, mereka mendirikan salat, menunaikan zakat. Ini ukuran-ukuran selanjutnya. Dan tentunya banyak syarat-syarat bagaimana kita memilih pemimpin dalam Al-Quran. Ketika memilih pemimpin tentu kita tahu apa yang menjadi syarat itu, dan kita menyadari kadang tidak benar apa yang kita pilih, apa yang kita dukung. Namun karena lebih besar kepentingan pribadi, lebih besar dorongan pribadi, dorongan dunia, menjadikan kita gelap, menjadikan kita buta terhadap syarat petunjuk dari Allah dan sunnah Nabi SAW.
itu tidak lain karena memang dunia. Disebutkan dalam surat As-Sajdah ayat ke-24, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan mereka meyakini ayat-ayat kami. Ayat ini ditafsirkan dalam tafsir At-Tabari, menjelaskan bahwa sabar yang dimaksud adalah sabar terhadap dunia. Ini disebutkan dari ayah dari Ibnu Waqi, di mana menjelaskan firman Allah, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar. Dan ia mengatakan bahwa maksudnya adalah sabar terhadap dunia. Dan memang tidak dipungkiri bahwa apa yang ada di bumi, apa yang ada di hadapan kita ini, di dunia ini, itu adalah perhiasan, ujian. Tidak jarang kadang pilihan kita dipengaruhi oleh hal yang bersifat dunia, remeh temeh dan kecil. Bahkan suara kita itu kadang dipertaruhkan dengan sejumlah uang. Katakan 20.000, 50.000, 100.000. Itu kadang nilai daripada pilihan kita terhadap seorang pemimpin. Dan tidak jarang kadang kita tidak mau memilih ketika tidak ada yang memberi, tidak ada janji, tidak ada ikatan. Ditawarkan proyek, ditawarkan jabatan, baru kita mendukung. Jika tidak diberikan uang transport atau uang lain sebagainya, kita pun tidak akan memilih. Jika diberi, maka kita datang dan memilih. Hati-hati dengan perilaku seperti ini. Ini bisa termasuk perilaku perbuatan dosa besar. Jika kita kiaskan ini kepada bahwa memilih pemimpin itu seperti baiat, maka ini bisa masuk dosa besar. Kita memilih, kita membaiat seorang pemimpin hanya karena ada sesuatu yang dijanjikan, dan jika tidak diberikan, maka kita tidak memilihnya, tidak membaiatnya. Dan semua ini hanyalah perhiasan dan ujian kehidupan dunia. Karena sifatnya hiasan dan ujian, ya ini ujungnya nanti akan menjadi penilaian, menjadi bagaimana kesudahan kita nanti di hari kiamat. Di mana kita tempatkan? Di surga yang mana kita ditempatkan? Bagaimana kita cara masuk ke surganya? Apakah cepat? Apakah lambat? Apakah sulit? Apakah mudah? Inna ja'alna ma'alal 'ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, dan kami menguji mereka, siapa di antara mereka yang terbaik perbuatannya, sehingga ketika di akhirat akan jelas di surga mana ia berada, kapan dia masuknya, cepat atau lambat, sulit atau mudah dia menjalani akhiratnya. Dan ketika pemimpin sabar terhadap ujian dunia, maka ia tidak akan menyeru kepada dunia semata, tapi dia juga akan mengajak
ke akhirat sebagai tujuan utamanya. Karena ketika memilih pemimpin hanya karena dunia, sesungguhnya mereka hanya memilih pemimpin yang membawanya ke neraka. Wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar wa yaumal qiyamati la yunsarun. Dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru ke neraka, dan pada akhirat mereka tidak akan ditolong. Tidak jarang memang ketika pemimpin telah dipilih, timbul fanatisme, sehingga kita membenarkan semua apa yang dikatakan pemimpin. Apa yang diperbuat pemimpin itu kita benarkan. Sehingga ketika pemimpin menyeru kepada keburukan, menyeru kepada neraka, maka pengikutnya pun tanpa segan, tanpa sadar, mereka ikut terjun ke dalamnya. Itu dalam urusan memilih pemimpin, baik di pilpres, pileg, pilkada yang akan datang ini. Demikian juga dalam memilih jodoh. Seorang wanita, seorang perempuan tentu akan memilih suami yang akan menjadi imamnya, seorang laki-laki yang akan mencari perempuan sebagai istri, sebagai pemimpin rumah tangganya, adalah seyogianya adalah sosok suami, sosok istri yang terbaik di mata Allah. Baik dalam sholatnya, ibadahnya, yang bukan hanya diperlihatkan atau kelihatan hanya di ketika mau PDKT aja, sehingga ibadahnya itu hanya tameng untuk mendapatkan perhatian calon suami, calon istri, ataupun perhatian calon mertua. Lalu bagaimana pilihan yang terbaik menurut Allah? Jika pilihannya itu sama-sama terbaik secara agamanya, mungkin sama-sama alim, soleh, solehanya sama, sholatnya terjaga, puasanya sama-sama mungkin. Lalu bagaimana kita memilih? Ini bisa kita berpanduan kepada kisah dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, di mana ia berkata, saya menikah dengan seorang wanita pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, wahai Jabir, apakah kamu telah menikah? Saya menjawab, naam, ya. Beliau bertanya lagi, dengan seorang gadis atau janda? Saya menjawab, dengan seorang janda. Beliau bersabda, kenapa kamu tidak memilih yang masih gadis hingga kamu bisa mencumbunya dan dia mencumbumu? Saya menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya memiliki saudara-saudara perempuan, dan saya khawatir jika dia melunturkan hubungan baik antara saya dan mereka. Lalu beliau bersabda, jika demikian maka tidak masalah. Sesungguhnya seorang wanita itu dinikahi karena agamanya, hartanya, dan kecantikannya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Ini disebutkan di Sahih Muslim nomor hadis 2662. Membaca hadis tadi, tentu kita bisa memahami bahwa sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma tentu telah mempertimbangkan secara baik, yaitu agamanya. Tentu sudah sama-sama soleh, baik yang janda maupun gadis, sehingga pilihannya jatuh pada janda. Kenapa? Nabi SAW menjelaskan bahwa yang terbaik untuk pribadi Jabir, yang terbaik untuk pribadinya Jabir itu adalah seorang gadis, karena dia bisa mencumbunya dan dia juga bisa mencumbunya juga.
Namun sahabat Jabir mempertimbangkan ada saudara-saudara perempuannya yang mesti diayomi. Dia khawatir ketika dengan menikah dengan orang gadis, saudara-saudara perempuannya bisa terpinggirkan. Hal ini mengingatkan kita bahwa pilihan terbaik menurut keluarga itu lebih menjadi perhatian daripada kepentingan pribadi. Di mana sahabat Jabir radhiyallahu anhu mengingatkan bahwa ia mempertimbangkan kepentingan keluarganya daripada kepentingan pribadinya sendiri. Ia mempertimbangkan saudara-saudara perempuannya daripada pribadinya nanti yang bisa lebih berjumbu dan yang lebih harmonisnya dengan keluarganya. Hal ini mengingatkan kita bahwa seorang gadis itu mestinya lebih belajar bagaimana nantinya berumah tangga. Tidak hanya berurusan, mendampingi, melayani suami semata, namun juga menjadikan keluarga suami sebagai bagian dari keluarganya sendiri. Ini salah satu pilihan darinya. Lalu bagaimana ketika ada pilihan? Ada pendapat yang menyebutkan bahwa ketika ada cantik, antara cantik dengan agamanya, pilih yang mana? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan bahwa wanita itu dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung. Ini disebutkan di Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 4700. Bagaimana dengan pendapat yang menyebutkan bahwa bukankah agama tergantung kita imamnya? Wanita bisa soleh atau tidak bisa, itu tergantung dari imamnya, tergantung kita laki-lakinya. Sementara kalau cantik kan udah takdir. Sepintas memang pernyataan ini boleh dibenarkan. Namun jangan lupa, kecantikan itu juga bisa dirubah dengan perawatan. Bukan sampai operasi ya, perawatan aja berubah. Dan dengan rasa cinta, rasa cantik itu juga bisa berubah, karena cantik itu relatif. Dan hati-hati, soal hidayah itu hak Allah. Yakin kita bisa merubah istri kita ketika kita kawin nanti. Ketika Nabi SAW telah menggariskan memilih karena agama itu lebih baik, kenapa kita harus mengambil yang lain? Jangan-jangan nanti justru kita nanti dari istri-istri calon idaman suami berubah menjadi ikatan suami sian istri. Hidayah itu milik Allah. Kita bisa lihat bagaimana istri Nabi Nuh. Beliau berdakwah 950 tahun, tapi istri beliau tidak beriman kepada Allah. Itulah hak Allah. Itu hidayah dari Allah. Tidak jamin. Oleh karena itu, ketika Nabi meminta memilih lebih karena agamanya, pilihlah lebih karena agamanya. Itu lebih baik. Lalu bagaimana jika kita masih bingung? Sama baik agamanya, sama baik kekeluargaannya, sama baik pribadinya. Allah dan Rasul telah memberikan petunjuk. Nabi mencontohkan bahwa sholat istikharah, lakukan itu. Ada doanya. Itu bisa kita lakukan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebagai pengingat kepada kita, khususnya pribadi, pada saya. Bisa kita menjalani kehidupan dengan hidup yang lebih dalam petunjuk taufik dan hidayahnya. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang selamat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk download buku bisa langsung melalui website Hikmah 313, dan untuk saran, kritik maupun pertanyaan dapat melalui kolom komentar. Dan untuk dapat mengikuti video-video selanjutnya, silahkan untuk subscribe dan hidupkan notifikasi loncengnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.